Ya, pemirsa, selamat jumpa lagi dengan saya Krisna Siregar. Dan ini adalah sudah episode ke 08 ya. 08. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perluasan harmonisasi. Ya. Perluasan dari harmonisasi yang sudah pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ada yang belum ngerti ya tonton episode-episode sebelumnya yang tentang triad chords dulu, tentang seven chords dan sebagainya, baru akan paham akan apa yang akan saya jelaskan. Tuh akan paham kepada apa yang akan saya jelaskan nanti. Oke. Tapi sebelumnya jangan lupa biasa subscribe dulu channel ini dan like semua video-videonya, oke? Ya, langsung saja saya menuju ke keyboard. Iya, pemirsa, jadi tadi saya singgung bahwasannya kita akan membahas tentang perluasan harmonisasi, ya, atau perluasan dari chord. Pelebaran, bukan pelebaran ding, pelebaran ntar lagi tuh di open voicing. Ini masih ya perluasan aja. Perluasan pelebaran apa bedanya? Ya itulah. Oke. Jadi asumsi saya Anda sudah menonton episode yang tentang triad chords, tentang seven chords, ya. Jadi sekarang saya mau ngelanjutin ke 9, 11 dan 13. Oke. Jadi kenapa kok ada 9, 11? Nah, jadi begini. Kalau kita belajar tentang interval ya, interval yang masih ada di range-nya dalam satu oktav kita sebut sebagai simple interval. Tapi kalau range-nya sudah di luar dari satu oktav, apa namanya? Compound interval, ya. Compound interval. Jadi dari perfect unison, minor second, major second, minor third atau augmented second atau minor third, major third, perfect fourth, ya, augmented fourth atau diminished fifth, ya, flat five, perfect fifth, augmented fifth, ya, major six, dominant seven, major seven, perfect octave. Terus ini udah di luar di luar satu oktav, jadi ini udah masuk ke compound interval ya. Kalau di sini tadi habis perfect unison, ini kan minor second ya. Kalau di sini kita bilang jadi minor ninth. Ya, orang yang sering bilang min 9 tuh apa ya? Ini nih min 9. Kalau di C ya, kalau dari C. Min 9-nya apa ya? Ini min 9. Minor ninth atau flat 9. Ya.
major 9, sharp 9, 10th, perfect 11, sharp 11, perfect 12, flat 13, major 13, ya. Nah, jadi oke, kalau kita udah mengerti itu tadi, ya kita tinggal misalnya chord C mayor 9. C mayor 9 kayak apa sih? C mayor 9 pasti basicnya adalah C mayor 7. Ya, tinggal ditambahin 9. 9-nya mana? Habis oktav tadi 9 kan, tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan, major. Ya. Oke. Nah, ini chord C mayor 9. Kalau C9 gimana? Ya tinggal C7 tambah 9. Ya. Oke. C minor 9 gimana? C minor 9 ya. C minor 7 tambah 9. Jadi begini, struktur chord atau chord structure itu seperti ini. Satu, ini kita ambil kesimpulan, saya jelasinnya dari tangan nada C ya, C mayor. Satu itu adalah rootnya, bass-nya, jadi bass-nya, do-nya itu di satu, bass-nya atau bass-nya atau root-nya, ya akarnya itu ini, ya. Oke, jadi satu itu selalu jadi bass atau root. Nah, 3 dan 7, ya, 3 dan 7 ini adalah primary guide tones, ya. Jadi 3 dan 7 itu yang menentukan kualitas chord itu, apakah dia nantinya jadi mayor 7 ke atas, jadi mayor 7, mayor 9 atau dan sebagainya, atau dominan 7 atau minor 7 dan sebagainya, itu ditentukan oleh 3 dan 7 ini. Ini kan rootnya ya. Ini 3 7 ya. Kalau 3-nya nih, lagi-lagi nih saya ulangin. Kalau 3-nya mayor, 7-nya mayor, chordnya mayor 7 ya. Ya, 5-nya kan di sini belum begitu pengaruh. Nanti kalau di diminish baru. Ya, tapi dalam chord mayor minor ini enggak ngaruh juga. Kalau 7-nya diturunin setengah aja, ya. Nih root, 3-nya mayor, 7-nya dominan. Chordnya apa? Dominan 7. Oke. Nah, 3-nya diturunin setengah. Jadi 1 minor 3 ya, bass atau root, minor third, dominant 7. Ini chordnya jadi apa? Jadi minor 7. Nah, berarti apa? Yang menentukan apa? Yang sangat menentukan mayor atau dominan atau minor apa? 3 dan 7 itu, ya. Makanya 3 dan 7 disebut sebagai primary guide tones. Oke? Nah, jadi kalau C major 9 ya. C major 9, C mayor 9, jelas mayor. Berarti kalau udah ke 9 berarti di dalamnya ada 1 3 5 7 ya. Jelas 3 dan 7-nya adalah mayor. Ya. 5-nya mau dipencet mau enggak, dia tetap, yang penting adalah primary guide tones-nya. Ya. C major 9. Kalau 7-nya diturunin setengah jadi dominan 7 ya, major 7-nya turunin setengah jadi dia jadi udah berubah jadi C9 atau C9. C9 berarti basicnya apa? Ya C7 ya, tambah 9 ya. 5-nya nggak dimainin juga nggak apa-apa. Tapi ini guide tones-nya penting ya. C minor 9 ya, ini tinggal turun setengah. C berarti apa yang menentukan? Ini dulu nih 3 dan 7 guide tones. Nah, 9, 11, 13 itu apa sih sebenarnya? 9, 11, 13 itu adalah extensions atau secondary guide tones ya. Jadi kalau 3 dan 7 itu primary guide tones ya, guide tones yang utama. Guide itu kan penunjuk ya, tour guide penunjuk jalan. Nah, guide tones nada-nada yang menunjukkan kualitas dari sebuah chord, either itu apakah itu major, dominant atau minor ya. Kalau diminished itu ya tinggal
Jadi tetap basicnya primary guide tones-nya ya 37. Karena diminished itu ada misalnya half dim. Half dim adalah minor 7 yang 5-nya diturunin setengah. Ya. Tapi kan intinya ini dulu nih, ya. Ya. Nah, 9, 11. Jadi misalnya C major 9, ya C mayor 7 tambah 9. C9, C7, C7 tambah 9. Nah kalau C11 gimana? Ya ini tambah aja 11. Ya. Oke? Kalau C13 gimana? Ini tambah aja lagi. Ini 13-nya. Ya. Jadi C7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Ya kalau urusan mencetnya nanti gimana? Ya, itu nanti urusan lain lagi. Itu di pelajaran voicing. Tapi ini kita sekarang lagi membahas, ya, lagi-lagi nih saya tekankan, ini kita lagi membahas tentang struktur dari chord atau chord structures. Jadi C13 ya, C7 ada 9, ada 11, ada 13. Ya. Nantinya kalau C13-nya mau ngambilnya kayak gini, itu nanti di pelajaran voicing, karena itu nanti beda lagi ya. Bisa begini, bisa ya, nggak harus gini juga gitu loh. C mayor 7 C mayor 13 sharp 11 atau C major 13 sharp 11. Ya, basicnya berarti tetap C major 7. Ya, ada 9-nya, ada 13-nya, dan ada sharp 11 nih, mudah-mudahan kelihatan ya. 11-nya di sini dinaikin setengah. Ya. Kan perfect 11-nya ini nih. Ya tuh, wa, ga, 4, ma, 6, 7, oktav, 9, 10, 11. 11-nya ini kan sharp 11 ya, ini dinaikin setengah gitu loh. Oke. C minor 9, ya C minor 7 tambah 9. Ya. C minor 11, ya tinggal tambahin ini. Oke. 13 ya, tambahin ini. C minor 13 atau C minor 13. Oke. Dan jadi gini. Satu itu bass atau root ya. Bisa disebut bass karena bass biasanya pemain bass bunyiin satunya, tapi nggak mesti juga ya. Kalau udah walking bass atau apa gitu, apalagi pemain bass yang main pedalnya jago ya, bisa pedalnya aja bisa digeser-geser sama dia. Nah, nantinya kan kita pemain keyboard atau yang megangin harmoni itu nggak harus mainin rootnya gitu loh, nggak harus. Jadi misalnya C mayor 9 itu kita nggak harus mainin ininya nih. Ini kan kalau apalagi kalau ini dalam konteks ngeband ya. Kalau dalam konteks ngeband, satunya itu udah dipegangin pemain bass. Jadi kita bisa seolah-olah kayak mencet chord E minor 7, tapi kalau bassnya di C, jadi C mayor 9. Oke? Ya. Ngerti ya sampai situ? Nah, oke. Ya begitu juga dengan misalnya kita C minor 9 gitu ya. Pemain bass sudah mencet ini. Kita nggak perlu ngapain gitu, label kita cukup ini pemain bass sudah ini ya, ini diambil sama pemain bass tuh, kita tinggal ini doang, C minor 9 ya. Satu itu bass atau root ya, bass or root. 3 dan 7 adalah primary guide tones. 9, 11 dan 13 adalah extensions atau secondary guide tones ya. Nah terus kalau pernah dengar ada flat 5, sharp 5, flat 9, sharp 9, sharp 11, flat 13 kayak gitu-gitu, itu apa? Colors atau warna ya. Jadi ingat ada root atau bass, ada primary guide tones, ada extensions atau secondary guide tones, ada colors. Colors tadi apa? Ya ini flat 5, sharp 5 atau flat 5 atau min 5 deh. Orang suka bilangnya min 5 ya, sharp 5 atau augmented fifth juga bisa dibilang. Nah, flat 9, sharp 9, sharp 11, flat 13. Nah, itu semuanya color. Jadi ibaratnya begini nih. Ya, kalau guide tones itu 3 sama gini. 1 itu kan root ya. 1 itu kalau warna nih. 1 itu warna. Nah, primary guide tones itu 3 dan 7 itu ibaratnya apa ya?
hitam putih. Sorry, warna dasar apa? Itu apa namanya? Eh, Merah, hijau, biru. Ya, kalau nggak salah. Ya, merah, hijau, biru. Tuh. Itu kan warna dasar. Ya. Nah, baru extension ini 9, 11 dan 15 itu baru warna yang lain. Jadi kayak kuning, apalagi ungu, ya, pink, apalagi orange dan sebagainya, ya. Nah, ini colors ini nih apa namanya? Kayak flat 5, sharp 5, flat 9, sharp 9 dan sebagainya itu lebih spesifik lagi. Jadi misalnya sukanya birunya biru apa? Biru dongker atau biru laut atau biru langit. Nah, itu beda-beda, ya. Semuanya biru, tapi biru apa? Karena selera orang kan beda-beda. Ada orang yang suka pakai kaos warnanya biru langit, ada yang suka pakai warna biru laut, ada yang suka ya laut sebenarnya ini refleksi dari langit juga ya. Biru dongker deh yang agak tua. Sama hijau. Oh, saya sukanya pakai, misalnya ada yang bilang saya sukanya pakai baju warna hijau daun. Oh, kalau saya lebih suka yang hijau lumut, gitu ya. Saya sukanya yang merah hati. Saya sukanya yang merah darah, atau saya sukanya yang merah muda, gitu, ya. Seperti itu, jadi lebih spesifik lagi, ya. Penggambarannya seperti itu kalau di warna. Dan itu yang membedakan satu pemain dengan pemain yang lainnya. Jadi penerapannya dilatih di lagi-lagi 12 kunci, selalu dan selalu saya tekankan lagi. Latih apapun 12 kunci, ya. Jangan cuman di C doang, nanti jadi master C, ya. Jadi latih di all 12 keys. Nah, dan juga latih di 2 tangan, ya. Ya kalau ini pasti 2 tangan karena chordnya udah mulai ribet ya. Ada 9, ya. Misalnya C major 9 sharp 11. Ya pasti pakai 2 tangan, ya, kayak gitu. Oke, dilatih di semua kunci, jadi nggak cuma di C aja. Misalnya di E flat gitu. Oke, E flat major 9 gimana ya ini, ya, E flat major 7 tambah 9. Oke, terus misalnya E minor 9 gimana, E minor 9. Nah kalau E minor 11 gimana ya, ya. Oke, ya. 13 ya dilebarin lagi, ya. Latih di semua kunci 2 tangan, selalu itu, selalu dan selalu. Oke, ya. Kalau misalnya belum jelas, ya, putar ulang lagi sampai benar-benar ngerti. Kalau orang Jawa bilangnya sampai mudeng, ya kan? Sampai mudeng, sampai ngerti maksudnya, ya. Ya gitulah pokoknya. Mudah-mudahan apa yang kita share pada episode ini bermanfaat bagi kita semua, oke? Nah, jadi pemirsa, itulah tadi materi tentang perluasan harmonisasi, ya. Memakai chord 9, 11, 13 dan sebagainya, oke? Apa namanya? Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua, ya. Tapi sebelum kita berpisah, jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini dan like semua video-videonya, oke? Ya. Saya Krisna Siregar. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao.